Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan langsung menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita muliakan Dia. Mari kita melayani di ruang Maha Kudus-Nya. Kita akan angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Untuk masuk ruang Maha Kudus-Nya, ruang Maha Kudus dengan darah
angkat suaramu, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita angkat sembah pujian kepada Dia. Terus sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau menerima penyembahan kita. Terus sembah Dia. Saudara boleh bermasmur, saudara boleh berbahasa. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Panggil namanya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, ya Tuhan, nyatakan dirimu Tuhan. Mari katakan Yahweh. nyatakan dirimu Tuhan. Biar musik saja yang menaikkan pujian ini dengan lembut. Dan Bapak Ibu malam hari ini di dalam sikap doa dan menyembah. Bapak Ibu, pada saat Musa melihat nyala api yang tampak dari semak belukar, lalu Musa menghampirinya, dan Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Lalu Musa bertanya pada saat itu, siapakah namamu?
Dan Tuhan menjawab, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Tuhan berkata, Akulah Yahweh, akulah aku. Aku adalah aku. I am who I am. Akulah aku. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Pujian ini terus. Kemudian kepada Abraham, Tuhan berkata, pada saat itu Abraham berumur 99 tahun. Dan Tuhan berkata, Akulah Allah El Shaddai. I'm El Shaddai. I'm the Almighty God. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Kemudian Tuhan juga berkata, ketika Abraham di Gunung Moria, I'm Jehovah Jireh. Akulah Tuhan yang menyediakan. Aku akan menyediakan segala keperluanmu. Dan Engkau berkata kepada Musa, I'm Jehovah Rapha. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Dan akulah Adonai, Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah segalanya. Adonai, Adonai, Adonai. Datang membawa umatmu untuk menyembahmu. Nyatakan dirimu Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Yahweh Tuhan, sebelum dunia ini dijadikan, sudah ada. Dan Kau yang pegang semua kendali atas seluruh hidup dan alam semesta ini. Engkaulah Allah Yehova. Engkaulah Yahweh. I'm who I am. Akulah aku. Dan kami percaya
kami mau menyembah Elohim. Kami mau menyembah Yehova Jireh. Kami mau menyembah Adonai. Engkaulah Tuhanku, Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu, Tuhan, di dalam satu nama, Yeshua Masiah, Yesus Kristus Tuhan. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Dan Engkau Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan Engkau sedang menjamah kami. Engkau sedang menjamah setiap masing-masing pribadi kami. Bapak Ibu, malam hari ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang datang dan mengaku Dia Tuhan, Engkaulah El Shaddai. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu lebih dari cukup. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengaku Tuhan, Engkaulah Yehova Jireh. Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam surga. Engkaulah Allah penyedia bagiku. Mungkin ada yang berkata, Tuhan, datanglah sebagai Elohim. Kau Allah yang kuat, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mengatai segala zaman dan segala abad. Tapi ada yang berkata dan mengaku Engkau datang sebagai Tuhan dan berkata, akulah Yahweh. Aku adalah aku. Akulah aku. Akulah Tuhan atas alam semesta. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau panggil nama itu di dalam satu nama, Yesus Tuhan. Engkaulah Yahweh. Engkaulah Jehovah Rafa. Engkaulah Elohim. Engkaulah Shaddai. Engkaulah Yehova Jireh. Engkaulah Adonai. Dan kami panggil Engkau Yesus Tuhan, Yeshua Masiah, Sang Mesias yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu dan rasakan Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami. Terkadang bahasa kami hanyalah air mata. Tapi itulah penyembahan kami Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah Roh Kudus, Allah yang kudus, yang ada di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami. Lawat setiap kami. Jangan ada satupun yang terlewati. Lawat hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Sebentar hamba mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicara Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Mari bicara di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Memenuhi tempat ini malam hari ini. Tuhan, inilah kerinduan kami. Ini kerinduan kami.
kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami malam hari ini, di tengah-tengah umat-Mu malam hari ini. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu dan sembah Dia. Sembah Dia. Saya tahu Tuhan belum selesai. Saya tahu Tuhan belum selesai. Dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Perkataan manusia tidak bisa mengubah, tapi jamahan Dia itu yang akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dan kau hanya perlu angkat tangan dan engkau menyerah dan berkata, Yahweh. Kau hanya panggil namanya. Kau hanya berkata, Tuhan nyatakan diri. Tuhan nyatakan dirimu. Tuhan nyatakan dirimu. Saya tahu Bapak Ibu mau mendengar firman Tuhan. Tapi kalau Dia hadir di tengah-tengah kita, mengapa engkau tidak merendahkan dirimu? Mengapa engkau tidak merendahkan hatimu? Jamaah Dia lebih penting Bapak Ibu. Oh Tuhan, 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 Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah Yahweh. Engkaulah Yehovah Rafa. Engkaulah Elohim. Engkaulah Shaddai. Engkaulah Jehovah Jireh. Engkaulah Adonai. Tuhan nyatakan dirimu Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Katakan Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai. Kami merendahkan diri Tuhan. Nyatakan dirimu dalam hidup kami Tuhan. Jumpai kami di tempat doa ini Tuhan. Temui kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu di dalam hidup kami Tuhan. Jumpai kami di tempat doa ini. Temui kami di tempat ini Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi hati ini. Yes, penuhi tempat ini Tuhan. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus. Bapa, nyatakan dirimu di dalam hidup kami Tuhan. Jumpai kami Tuhan di tempat doa ini. Temui kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada gerbang
gerbang surga di tempat ini. There is the gate of heaven di tempat ini. Ada gerbang surga di tempat ini, Tuhan. Nyanyi Bapak Ibu, saat Yakub sedang tidur malam itu di atas sebuah batu, di atas altar yang pernah dibangun oleh Abraham, dan malam itu dia bermimpi, dia berjumpa dengan Tuhan, dan malaikat Tuhan turun naik dari surga. Dan saat itu Yakub menyadari terbuka, kemuliaan datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersungguh menyembah kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, nyanyi kudus. Dan saat itu Yakub menyadari Tuhan ada di tempat itu. Itu adalah rumah Tuhan. Ini pintu gerbang surga. This is the gate of heaven. Ini adalah pintu gerbang surga. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, nyanyi kudus. Bapak, biarlah malam hari ini tempat ini menjadi pintu gerbang surga, sehingga setiap kami menghadap, setiap kali kami menaikkan doa kami, setiap kami menaikkan permohonan kami, ada gerbang surga yang terbuka di tangan-tangan kami. Ada open heaven, ada surga yang terbuka. Dan biarlah setiap cerita, setiap terangan, setiap tangis, setiap penderitaan yang diangkat dari tempat ini, itu boleh naik menuju surga. Itu boleh naik menuju surga dan sampai ke surga. Dan Engkau mendengar, ya Allah. Engkau mendengar, ya Allah. Engkau mendengar, ya Allah. Yahweh, Yahweh. Engkau mendengar. Engkau mendengar, ya Allah. Dan Engkau mendengar, ya Allah, Yehova Jireh. Dan Engkau mendengar, ya Allah, Yehova Rafa. Engkau mendengar, ya Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Elohim Adonai. Dengan setiap cerita anak-anak, dengan setiap keluhan hati kami yang benci, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dengar Tuhan, dengar Tuhan. Ada gerbang surga yang terbuka di tempat ini. Inilah gerbang surga. Ada cerita yang kami naikkan, dan bilang Engkau mendengar semuanya itu. Inilah gerbang surga. Inilah gerbang surga. Ya musik, ada gerbang surga. Ada gerbang surga di tempat ini. Siapa sisi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Inilah pintu surga yang terbuka. Everything can be happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Oh my God, oh my God, oh my God. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Saat kami sembah, Kau nyatakan diri-Mu Tuhan. Saat kami panggil, Kau nyatakan diri-Mu Tuhan.
Saat kami berseru, Kau nyatakan diri-Mu Tuhan. Saat kami berdoa dan tersungkur, Kau nyatakan diri-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jumpai kami malam hari. Jumpai kami malam hari. Jumpai kami malam hari ini Tuhan. Jumpai kami malam hari di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau berbicaralah. Engkau berbicaralah. Roh Kudus, Engkau berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sentuh kami. Sentuh kami. Sentuh kami. Sentuh kami lagi Tuhan. Karena setiap kami jumpa dengan Kau Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi. Kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Pada saat kami ada di tempat ini Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau, dan kami tidak akan pernah sama lagi. Tuhan, biarlah kemuliaan turun di tengah-tengah kami. Yes. Tuhan, kami menghormati Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Dan kami memberikan hormat kekaguman kami kepadamu Tuhan. Kalau orang Yahudi tidak boleh memanggil nama Yahweh, karena nama itu sangat kudus, dan mereka tidak layak memanggil nama Yahweh. Tapi malam hari ini kami memanggil nama Yahweh, karena Engkau Tuhan Yesus yang membuat kami layak berdiri di hadapan-Mu. Dan kami panggil Engkau Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Berbicara terus Roh Kudus. Sentuhkan, sentuhkan, sentuhkan. Karena setiap kami berjumpa dengan Engkau, kami tidak akan bersama lagi. Kami tidak akan bersama-sama lagi, Tuhan. Kami tidak pernah sama. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu menikmati penyembahan malam hari ini? Amin ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sepertinya Ibu Ali, kita masuk dalam firman Tuhan, atau kita mau doa? Karena banyak yang mau didoakan. Setengah 8 udah selesai dari firman. Ya. Oke Bapak Ibu, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Ya, berapa banyak yang rindu pesan Tuhan malam hari ini Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu ada yang masih ingat? Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia Bapak Ibu? Halo? Iya, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin? Bapak Ibu diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Bapak Ibu diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, dari sejak perjanjian lama ditulis, Tuhan terus mencari penyembah-penyembahnya. Ketika zaman Kain dan Habel, Tuhan berbicara tentang korban, tentang persembahan. Ketika zaman Abraham, ketika zaman Musa, ketika zaman Daud, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, Tuhan terus mencari penyembah-penyembahnya. Dan ketika Yesus berada di atas muka bumi, Yesus mengatakan, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita baca dari surat Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakannya Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, di ayat 23b itu dikatakan sebab apa Bapak Ibu? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi jelas Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu saudara saya, menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu saudara saya, menjadi penyembah-penyembahnya. Bapak Ibu mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Amin ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang worship ini, tentang penyembahan ini. Bapak Ibu perhatikan, ada 7 huruf yang Bapak Ibu bisa dapati dari kata worship. Betul? Inilah yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu. Ada 7 hal penting yang akan saya sampaikan tentang worship ini, sesuai dengan kata worship. Nah Bapak Ibu, tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang worship, tentang penyembahan ini. Tetapi biarlah semua ini memberi gambaran dan pengertian kepada Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan, untuk Bapak Ibu selalu hidup di dalam hadiratnya, untuk Bapak Ibu selalu hidup
dan mencari kehadirannya. Untuk Bapak Ibu selalu hidup dan mencari hadirat Tuhan. Untuk Bapak Ibu selalu hidup dan mencari hadirnya Tuhan. Dan menjadi penyembah Tuhan yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan malam hari ini saya mau memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apa sih worship itu? What is worship? Apa itu penyembahan, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen bilang penyembahan itu komunikasi, Pak. Ada yang bilang penyembahan itu sikap hati, Pak. Penyembahan itu menyanyi, Pak. Penyembahan itu memuji Tuhan, Pak. Penyembahan itu bertepuk tangan, Pak. Penyembahan itu melompat-lompat. Penyembahan itu menaikkan lagu-lagu yang bertempo pelan. Dan kalau yang bertempo cepat itu bukan penyembahan. Penyembahan itu menangis, Pak. Penyembahan itu merinding-rinding, Pak. Penyembahan itu berbahasa roh. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, semua itu benar, Bapak Ibu. Tapi saya mau tekankan, Bapak Ibu. Itu semua adalah ekspresi dari penyembahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan beda dengan esensi penyembahan. Jadi apa itu esensi, Bapak Ibu? Esensi itu adalah sesuatu yang harus ada. Nah, esensi dari penyembahan itu terletak pada sikap hati. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, maka tidak akan ada pernah penyembahan yang sejati. Amin. Jadi Bapak Ibu, hati yang menyembah itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang-orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus, khususnya oleh setiap umat pilihan, atau oleh mereka yang mau dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa. Amin. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini hanya diberikan kepada umat-umat pilihannya. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Dan tidak diberikan kepada semua orang. Karena mereka yang bukan umat pilihan tidak akan pernah dilatih oleh Roh Kudus. Sebab hanya kepada mereka yang mau menyembah Tuhan, hanya kepada mereka yang mau menjadi umat pilihannya, hanya kepada mereka yang mau meresponi pembentukan Tuhan, merekalah yang akan menerima pimpinan Roh Kudus sehingga memiliki hati yang menyembah. Bapak Ibu, untuk memiliki hati yang menyembah itu membutuhkan pergumulan yang panjang sepanjang umur hidup kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar apa itu penyembahan, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa melakukan penyembahan yang benar itu. Amin. Jadi penyembahan itu apa, Pak? Bapak Ibu, kata dasar dari penyembahan adalah sembah. Persembahan. Penyembahan artinya menghormati, memberikan hormat, memberikan penghormatan, atau memberi penyembahan. Nah, dari kata penyembahan ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu proskuneo. You shall worship the Lord of God. Proskuneo artinya tunduk. Tunduk di antara dua kaki. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan syakah. Arti lebih luasnya adalah memberi nilai tinggi. Dan di dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata to kiss atau mencium. Mencium tangan. Bapak Ibu tahu arti mencium tangan? Mencium tangan adalah memberi penghormatan yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Jadi Bapak Ibu, proskuneo ini adalah sikap hati bagaimana seorang menghormati Tuhan. Sikap hati bagaimana seseorang menghargai Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah, tidak mudah seseorang untuk menghormati Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena dunia sekarang ini, dunia di sekitar kita adalah dunia yang tidak menghormati Tuhan. Dan dunia yang tidak menghargai Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak menghargai Tuhan atau kita tidak menghormati Tuhan? Dosa. Ya, dosa. Dosa di dalam daging dan dosa yang menyangkut dengan jiwa. Dan percintaan dengan dunia. Ini juga termasuk dosa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, hati yang menyembah itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus, oleh setiap orang-orang yang percaya, dan khususnya umat pilihan atau mereka yang dilayakkan untuk masuk ke rumah Bapa. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini hanya diberikan hanya kepada umat pilihannya. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah umat pilihannya. Dan tidak diberikan kepada semua orang. Karena mereka yang bukan umat pilihan tidak akan pernah dilatih oleh Roh Kudus. Tidak akan pernah dilatih. Sebab hanya kepada mereka yang mau menyembah Tuhan, hanya kepada mereka yang menjadi umat pilihan dan yang meresponi pembentukan Tuhan, mereka lah yang akan menerima pimpinan Roh Kudus sehingga memiliki hati yang menyembah. Bapak Ibu, untuk memiliki hati yang menyembah itu perlu proses. Proses yang panjang sepanjang umur kita. Nah Bapak Ibu, kesalahan banyak orang adalah ketika seseorang bisa mengucapkan kata penyembahan, mereka merasa sudah menyembah Tuhan. Mereka sudah merasa menyembah Tuhan. Ketika mereka mengikuti ibadah dan kemudian menyanyikan kata-kata puji-pujian yang memuat kata-kata penyembahan, mereka merasa sudah menyembah. Tidak Bapak Ibu. Itu hanya sebagian kecil dari penyembahan. Karena penyembahan itu adalah the whole of life. Seluruh hidup kita. Inilah huruf pertama dari kata worship. The whole of life. Bapak Ibu, ketika mereka menyebut kata misal haleluya, mereka merasa mereka sudah menyembah. Bapak Ibu tahu nggak apa arti kata haleluya? Haleluya artinya let's praise God. Mari kita memuji Tuhan. Itu haleluya. Nah Bapak Ibu, bagaimana orang bisa mengajak orang lain untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan kalau dirinya sendiri tidak memuji dan menyembah Tuhan? Jadi Bapak Ibu, menyembah kepada Tuhan itu harus dengan sikap hati. Dan ini penting untuk dipahami. Menyembah Tuhan itu harus dengan apa Bapak Ibu? Dengan sikap hati. Nah Bapak Ibu, untuk memiliki sikap hati yang menyembah perlu proses. Perlu proses. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketika Bapak Ibu menaikkan lagu penyembahan dengan kata-kata dan syair-syair, dengan kalimat-kalimat, dengan musik, dengan nada yang baik, itu artinya Bapak Ibu sudah menghormati Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu sudah menghargai Tuhan. Itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Itu hanya sebagian kecil. Tapi yang Tuhan mau adalah the whole of life. Seluruh hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu saudara saya adalah mempersembahkan hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk selalu mencari kehadirannya, untuk selalu mencari hadirat Tuhan, untuk mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Maksudnya adalah apa Pak? Supaya kita
mau belajar dan menghormati dan menghargai Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Selalu menghormati dan menghargai kehadiran. Selalu menghormati dan menghargai hadiratnya. Selalu menghormati dan menghargai hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yaitu dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan selalu hidup kudus dan suci. Dan hidup menyenangkan Tuhan dan menyukakan Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Dan ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Nah Bapak Ibu, penyembahan itu adalah the whole of life. Kata whole itu artinya utuh atau seluruhnya. Penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita ini artinya seluruh hidup kita. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita baca di dalam surat Roma 12 ayat 1. Surat Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mau menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kata ibadah yang sejati, our true worshiper, itu bukan hanya sekedar menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar beribadah pada hari Minggu. Bapak Ibu mungkin bertahun-tahun, ya, Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi murid-murid Yesus. Pertanyaannya, apakah semuanya itu yang Bapak lakukan itu sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran. Satu gambaran yang utuh, yang menyeluruh mengenai penyembahan. Dan bukan hanya kebaktian, dan bukan hanya ibadah, bukan hanya menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah. Dan juga hanya memberi persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, ibadah yang sejati itu di dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Dan itu yang menyenangkan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan ini penting Bapak Ibu untuk ketahui. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice? Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menjadi korban bagi Tuhan? Hewan, binatang yang menjadi korban. Hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran dan dijadikan persembahan. Dan hewan atau binatang itu harus dalam keadaan mati. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ini adalah hidup kita, hidup Bapak Ibu saudara saya, yang Tuhan mau Bapak Ibu persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita. Dan itu seluruhnya sebagai satu korban yang hidup, yang khusus bagi Tuhan. Sebagai korban yang hidup. Dan ini bukan berbicara tentang korban binatang, bukan berbicara tentang korban hewan seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama.
Tetapi Bapak Ibu, seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Itulah persembahan yang hidup, living sacrifice yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan kita, seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita. Ya Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Surat Roma pasal 12 ayat 1 ini dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu korban yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh ini artinya mempersembahkan diri kita. Artinya mempersembahkan kehidupan kita. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hati Bapak Ibu, roh Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh jasmani Bapak Ibu. Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan. Dan ini semua Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan. Jadi penyembahan adalah the whole of life. Seluruh hidup kita, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita. Dan bukan cuma hari Minggu saja, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang hidup. Dan bukan hanya hati dan hanya jiwa, hanya tubuh, tapi seluruhnya. Seluruh keberadaan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan, hukum manakah yang paling utama? Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat 29 dan 30. Markus 12 ayat 29 dan 30 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hatimu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap jiwamu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap akal budimu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, apa kata kunci? Apa kata yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menjawab ahli Taurat ini? Kata kuncinya adalah segenap. Bukan sebagian. Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan bukan sebagian hatimu, bukan sebagian jiwamu, bukan sebagian akal budimu, bukan sebagian kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian di kitab Raja-Raja 2 Raja-Raja 17 ayat 35, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel. Dan ini dikatakan, Tuhan telah mengadakan perjanjian dan mereka dan memberi perintah kepada mereka, jangan berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Dan janganlah beribadah kepadanya. Janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kata lain, Allah berkata, aku tidak ingin ada yang lain, tapi antara kau dan aku. Dia tidak ingin ada yang lain. Apapun, siapapun itu yang Tuhan inginkan, yaitu seluruhnya. Yaitu seluruhnya untuk Tuhan Bapak Ibu. Nah seringkali kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, tapi tidak seluruhnya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang melakukan seperti ini? Minta ampun kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku, karena seringkali aku tidak memberi yang terbaik kepadamu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagimu, pelayananku, hidupku, kepunyaanku,
apa yang aku punya, apa yang aku miliki, semuanya, segalanya, seluruhnya, the whole of life, semua yang aku punya, aku mau persembahkan bagimu. Tuhan, aku mau bawa hidupku kepadamu sebagai penyembahan bagimu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya Tuhan senang sekali ketika kita memberikan apa yang terbaik. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Dan itulah yang Tuhan mau. Supaya kita datang kepada Dia dan memberikan segalanya bagi Dia. To give Him all. Kuberikan semuanya kepadamu. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya mau serahkan kepada Ibu Orly untuk kita berdoa. Oke.